Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Pesan firman Tuhan hari ini tentang api Tuhan yang membangkitkan. Mari dengarkan renungan harian Bread of Life yang diambil dari Yeremia 20 ayat 9. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia, dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Dalam pelayanannya menyampaikan pesan Tuhan, Yeremia mendapat banyak tekanan dan ancaman. Tekanan dan ancaman ini datang dari mereka yang tidak mau menerima teguran dari Tuhan. Mereka berpendapat bahwa apa yang mereka lakukan adalah benar menurut pikiran mereka sendiri. Mereka melupakan semua perintah Tuhan demi memuaskan keinginan mereka. Menghadapi semua tekanan dan ancaman ini, secara manusia rasanya Yeremia ingin mundur dari pelayanan. Tetapi di dalam diri Yeremia ada sesuatu yang menyala seperti api, dan Yeremia tak dapat menahan nyala api ini. Nyala api yang berkobar di dalam dirinya, suatu dorongan yang kuat untuk mengurungkan niatnya mundur. Itulah api Tuhan. Salah satu sifat dari api adalah panas. Api dapat melepaskan energi dalam bentuk panas dan cahaya. Jadi dapat kita katakan bahwa api merupakan bahan energi. Salah satu lambang dari Roh Kudus adalah api. Itu sebabnya dalam setiap pelayanan dan dalam kehidupan ini, kita memerlukan Roh Kudus yang menjadi sumber energi, sumber kekuatan bagi roh, jiwa, dan tubuh kita. Sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, Dia telah mengetahui bahwa para murid pasti akan takut dalam menghadapi tekanan dan ancaman dari orang-orang yang menentang jalan Tuhan. Sebab itu, Tuhan Yesus mengatakan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Ketika kita tampil menjadi saksi Kristus dalam perkataan dan perbuatan, ketika kita giat dalam pekerjaan Tuhan, musuh yang tak terlihat berusaha untuk menghalangi kita maju. Musuh memakai berbagai cara untuk menekan dan mengintimidasi kita. Tetapi jika kita penuh dengan Roh Kudus, maka api Roh Kudus itu menyala, membakar hati kita. Dan ada suatu kuasa yang datang dari dalam diri kita, kuasa yang tak dapat dibendung, mendorong kita untuk terus maju, menghadapi semua tekanan dari siapapun. Tuhan mengerti situasi di medan pelayanan. Dia mengerti situasi yang terjadi dalam hidup kita. Dia pun tidak membiarkan kita sendirian untuk menghadapi semua situasi ini. Sebab itu, ketika rasa takut dan rasa bimbang itu muncul di pikiran kita, maka ingatlah akan firman Tuhan yang ditulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 4b. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Di dalam diri kita anak-anak Tuhan, ada suatu kuasa yang sangat besar, kuasa yang dapat menguatkan kita, kuasa yang memberi kita keberanian untuk berjalan dan menyuarakan kebenaran, keadilan sesuai firman-Nya. Mari kita aktifkan Roh Kudus di dalam diri kita, dalam penyembahan dan doa, minta dipenuhi oleh api Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu, kami membawa perkara kami di hadapan-Mu.
Ketika kami tidak sanggup berjalan sendiri, kami percaya ada kuasa Roh Kudus di dalam diri kami yang memberikan kepada kami kekuatan, kebangkitan untuk berjalan di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.